Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang sunnah ab'ad dan sunnah hayat dalam sholat. Pengertian sunnah ab'ad sholat. Sunnah ab'ad sholat adalah amalan sunnah yang dikerjakan dalam sholat. Apabila tidak dikerjakan, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi setelah tasyahud akhir sebelum salam sebagai gantinya. Jadi, sunnah ab'ad adalah amalan-amalan sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Apabila kita tidak mengerjakan amalan sunnah tersebut, bisa diganti dengan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya dilakukan kapan? Yaitu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Apa saja yang termasuk amalan-amalan sunnah ab'ad dalam sholat? Yang pertama adalah membaca tasyahud awal. Di manakala ketika kita tidak membaca tasyahud awal, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua adalah membaca bacaan doa kunut pada sholat subuh. Bacaan doa kunut ini termasuk sunnah ab'ad dalam sholat. Jika kita lupa atau kita tidak membaca doa kunut, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun bacaan sujud sahwi adalah Subhanaman la yanamu wa la yasu, dibaca 3 kali. Sekali lagi saya ulangi, Subhanaman la yanamu wa la yasu, dibaca 3 kali. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sunnah hayat dalam sholat. Apa itu sunnah hayat dalam sholat? Sunnah hayat sholat adalah amalan sunnah yang dikerjakan dalam sholat. Apabila tidak dikerjakan, tidak apa-apa dan tidak dianjurkan sujud sahwi. Saya ulangi, sunnah hayat sholat adalah amalan sunnah yang dikerjakan di dalam sholat. Namun apabila tidak dikerjakan, ya tidak apa-apa dan tidak dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Jadi tetap kita lanjutkan saja sholatnya. Misalkan kita tidak mengganti dengan sujud sahwi pun, maka sholat kita sah. Apa saja yang termasuk amalan sunnah hayat dalam sholat? Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika bangun dari ruku. Kalau kita nggak mengangkat tangan, ya maka tidak apa-apa dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika bersedekap. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah. Jadi ketika kita kok dalam sholat tidak membaca doa iftitah, maka sholat kita sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang keempat adalah membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kita tidak membaca ta'awud pun, maka sholat kita tetap sah dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang kelima adalah mengeraskan bacaan imam pada sholat jahar. Sholat jahar itu sholat yang bacaannya dibaca keras, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Amalan sunnah hayat yang keenam
adalah mengecilkan suara imam pada sholat duhur dan asar. Jadi ketika sholat duhur dan sholat asar, maka bacaan imam suaranya dikecilkan. Yang ketujuh adalah membaca amin secara bersama-sama oleh makmum. Jadi ketika kita makmum terus tidak membaca amin, maka sholat kita tetap sah, karena bacaan amin itu adalah termasuk sunnah hayat sholat. Yang kedelapan adalah membaca surat pendek setelah membaca surat Fatihah. Misalkan kok kita tidak membaca surat pendek dalam sholat, maka sholat kita tetap sah, karena membaca surat pendek setelah membaca surat Fatihah termasuk amalan sunnah hayat. Yang kesembilan adalah takbir intikal ketika pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Misalkan kita dari ruku mau ke iktidal, terus dari iktidal mau ke sujud, itu kan kita membaca takbir Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal, termasuk amalan sunnah hayat. Yang ke-10 adalah membaca bacaan iktidal. Yang ke-11 yang termasuk amalan sunnah hayat adalah membaca bacaan rukuk dan sujud. Kalau bacaan rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ke-12 adalah meletakkan kedua tangan di atas pupu kaki pada waktu duduk. Yang ke-13 adalah meregangkan atau menggelar jari tangan kiri dan menggenggam jari tangan kanan ketika duduk pada waktu tasyahud. Yang ke-14 adalah duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Yang terakhir atau yang ke-15 adalah mengucapkan salam kedua di akhir sholat. Demikian 15 amalan-amalan sunnah hayat yang ada di dalam sholat. Manakala jika kita tidak melakukannya atau tidak membacanya, maka sholat kita tetap sah, karena hal itu adalah merupakan amalan sunnah hayat dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Selanjutnya kita akan belajar tentang bacaan rukuk. Di dalam rukuk yang kita baca adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Selanjutnya bacaan iktidal. Ketika kita iktidal, yang kita baca adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya bacaan sujud. Ketika kita sujud, yang kita baca adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Bacaan duduk di antara dua sujud. Ketika kita duduk di antara dua sujud, yang kita baca adalah Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita baca dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.